Oke, selamat siang. Nah, kita akan lanjutkan materi dasar dari belajar membuat aplikasi Android. Oke, tema kali ini seperti yang tadi di opening video, kita akan membahas tentang relative layout. Jadi seperti apa kerjanya relative layout dan apa bedanya dengan materi sebelumnya yaitu linear layout. Jadi kita bisa lihat let's code. Start dulu buat project baru. Kita tetap pilih empty activity. Kita kasih nama belajar relative layout. Oke, kemudian nama package-nya boleh diganti seperti ini. Finish. Kita akan menunggu loading. Pastikan internet berjalan, dan di sini juga tergantung pada RAM masing-masing PC atau laptop kita. Jadi kecepatan Gradle juga tergantung dengan RAM dan juga internet kita ketika pertama kali membuat project. Oke, ini sudah terbentuk setelah loading. Bisa dilihat dari sini struktur foldernya sudah tidak banyak lagi. Oke. Kita akan membuat relative layout. Jadi kalau kemarin linear layout itu menyusun widget antara vertikal atau horizontal, akan tetapi di relative layout cukup berbeda. Jadi kita bisa meletakkan suatu widget berdasarkan parentnya, mau dia ada di kiri, di kanan, di bawah, di tengah, atau di kanan siapa, di kiri siapa, seperti itu. Oke, jadi relatif itu menyusun widgetnya lebih fleksibel dibandingkan linear layout yang hanya ke bawah atau ke samping, horizontal atau vertikal. Nah, kalau relative layout ini sedikit berbeda, dia membutuhkan ada parent atau sesuatu yang menjadi patokan agar menentukan posisi widgetnya di mana. Oke. Kita ubah constraint layout menjadi relatif. Oke, saya akan letakkan tombol, beberapa tombol di sini. Saya akan jelaskan. Saya akan membentuk tombol di kiri, kanan, tengah, bawah kiri, dan bawah kanan. Kita akan buat button. Saya buat wrap content, teks, tombol kiri. Dan saya buat lagi di sini tombol kanan. Nah, seperti yang kita lihat, tombol kiri dan kanannya ini bertumpuk. Ada tombol kiri, ada tombol kanan bertumpuk di satu tempat. Nah, saya mau letakkan tombol kanan di sudut kanan atas. Kita bisa berikan ini, dan ini hanya berlaku di relative layout. Jadi kita buat di sini align parent right true. Jika kita buat align parent right dan nilainya adalah true, maka widget tersebut akan diletakkan di sebelah kanan layar dari handphone. Jadi secara default relative layout menyusunnya semuanya di sudut kiri atas. Itu secara default. Tapi kita bisa tentukan seperti tombol kanan ini kita letakkan di align parent right. Artinya dia di sebelah kanan dari layar handphone. Kemudian saya akan membuat tombol di tengah. Bagaimana membuat widget
langsung di tengah layar. Buat tombol lagi, namanya tengah, tombol tengah. Oke. Nah, kalau tadi align parent right, maka di sini atributnya nggak ada align parent center, nggak ada. Jadi untuk atribut membuat widget di tengah dari relative layout adalah center in parent. Di sini ada center secara horizontal, secara vertikal. Jika dia mau tepat tengah di layar, maka center in parent. Ini seperti yang kita lihat, tombolnya benar-benar ada di tengah dari layar handphone masing-masing. Nah, kemudian saya akan letakkan tombol di sebelah kiri bawah dan kanan bawah. Seperti yang kita tahu, wrap content itu menyusun secara default di sebelah kiri atas. Tombol kiri bawah. Nah, di sini tombol kiri bawah ada di atas. Bagaimana kita buat dia di bawah? Sama seperti align parent right tadi, kita tambahkan atribut align parent button. Maka secara default, secara perintah, ketika kita buat widgetnya align parent button, otomatis dia langsung diletakkan di bawah kiri. Kemudian kita buat tombol satu lagi, tombol kanan bawah. Nah, ketika tombol kanan bawah, di sini pasti align parent button terus. Akan tetapi dia numpuk di sebelah kiri. Sama seperti tadi, berarti untuk tombol kanan bawah dia ditambahkan dua atribut align parent. Jadi ada align parent button membuat dia langsung di bawah, kemudian satu lagi align parent right. Jadi akan jadi tombol kanan bawah. Seperti ini. Oke. Nah, itu untuk meletakkan tombolnya di setiap sudut dan di tengah. Kemudian ada satu lagi, bagaimana kita membuat satu tampilan itu dia ada di tengah, tapi di sini ada dua, misalnya ada image di sebelah kirinya, sebelah kanannya ada teks, gitu seperti itu, atau di atas tombol tengah ini. Nah, ini kita bisa tambahkan satu image view. Jadi di materi ini kita sekalian belajar membuat image view ya, menggunakan image view. Oke. Saya letakkan codingnya di bawah tombol tengah ini. Image view. Saya kasih ukuran 50 dp. Kemudian source saya gunakan IC launcher. Nah, saya mau letakkan di tengah tapi di bawah tombol tengah. Bagaimana? Kalau saya hanya mengandalkan center in parent, maka dia akan bertumpuk di tengah. Saya inginnya image ini ada di bawah tombol tengah dan di samping image ada text view. Bagaimana caranya? Oke, mari kita coba. Jadi di tombol tengah itu harus kita kasih ID sebagai patokan dari image-nya nanti. btn tengah. Kemudian kita nggak usah buat ya. Di sini kita sudah tambahkan center in parent, maka kita akan perintahkan image view ada di bawah dari tombol tengah. Oke, kita akan buat di sini, tambahkan di image view-nya atribut below. Nah, below dari siapa?
dari siapa ini adalah petunjuknya add plus ID. Siapa? BTN tengah. Nih, jika diperhatikan tuh tombol tengahnya ada di situ. Nah, kemudian saya akan kasih teks di sebelah kanan dari image view dan letaknya ada di bawah tombol tengah. Bagaimana caranya? Seperti ini. Teks ini teks relatif. Nah, kita letakkan ada di sebelah bawah below dari BTN tengah, kemudian sebelah kanan dari image-nya belum dikasih ID, jadi dia nggak bisa. Karena itu kita tambahkan dulu ID img IC. Nih, nah saya mau ada jarak di sana, kita tambahkan margin di bukan tombol tengah ya, maaf, tapi di teksnya tambahkan margin. Oke. Kemudian saya letakkan dia di tengah. Ini. Oke. Bisa kita lihat sesuai dengan urutan perintah. Jadi jika mau diletakkan di bawah, maka below dari siapa parentnya. Ini kebetulan saya buat parentnya adalah tombol yang di tengah. Oke. Jika mau saya letakkan image-nya di bawah tombol kiri, maka kita tinggal ganti ini ID-nya. Ini below dari, nah ID-nya saya kasih ID di sini BTN kiri. Kemudian di image view kita ganti BTN kiri. Tuh, otomatis di sana senternya saya hilangkan. Tuh. Kemudian teksnya juga saya buat below-nya BTN kiri. Jadi otomatis di situ. Nah, ini bagaimana caranya kita menyusun widget pada tampilan aplikasi Android dengan menggunakan relative layout. Oke, jika ada pertanyaan atau ada masukan, boleh komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya tentang intent.